yang kita tekuni itu semakin dalam dan itu semakin banyak ditulis. Jadi kelihatan nanti suatu saat seseorang akan karya-karyanya lebih banyak di bidang apa begitu ya. Nah, ini sebenarnya publikasi pariwisata itu tidak harus artikel ilmiah, karena Anda bisa sebenarnya tugas akhirnya dalam bentuk web, tapi menurut saya web juga costly juga, karena publikasi pariwisata itu kalau kita lihat sisi praktisnya, arahnya harusnya ke situ. Tapi karena di sini kemungkinan ada banyak dosen, calon dosen, dan sebagainya, publikasinya diarahkan ke artikel ilmiah atas arahan yang diberikan oleh ketua jurusan. Jadi ke artikel ilmiah ya. Oke. Apa contoh-contoh misalnya pariwisata budaya dan kearifan lokal? Contoh bikinnya apa? Jangan jurusan pariwisata budaya bikin artikelnya saput poleng gitu ya. Tradisi menggoak-goakan, tradisi nyakan di tebel. Nah, bukan gitu ya. Kemudian jangan terlalu nulis itu, apalagi usianya masih muda, nulisnya ilmu kuno banget dan tidak diberikan perspektif baru, tidak diberikan interpretasi baru. Kita harus bisa sekarang maju ke arena-arena di mana ilmu itu sudah transdisipliner dan kajian-kajian yang baru. Silakan bisa dikoreksi lagi judul Anda, dilihat kembali apakah misalnya kalau Anda pariwisata budaya bikin tulisan ilmiah saput poleng itu dari sisi konteks sudah tidak kena sebenarnya sih. Oke. Ya, misalnya peran seni pertunjukan tradisional dalam branding wisata budaya multimodal misalnya. Atau hal-hal yang bisa saja kita mengambil sesuatu yang sangat tradisional, sangat ancient, tapi diberikan konteks ke konteks modern begitu. Nah, misalnya sekarang lagi hype kesehatan mental and psikologi, misalnya mindfulness gitu loh, mindfulness tourism dan kawan-kawan. Boleh saja ngambil wisata melukat, tapi cara membahasnya tidak seperti cara membahas saput poleng gitu ya. Peran ritual tradisional dalam regulasi emosi misalnya, ini kan enak banget. Kita bawa dia ke regulasi emosi. Misalnya Anda membawa tarian itu ke proses penyembuhan misalnya ke mental health, itu kan jadi isunya dapat gitu loh. Hal dasarnya Anda kuasai, kemudian isunya dapat. Nah, sosial budaya dan agama misalnya Anda mengambil sacred landscape tourism, gitu. Itu bisa juga. Atau heritage spiritual dan identitas kolektif. Misalnya. Kemudian sustainability, bisa mengambil green pilgrim macam-macam. Sekarang tourism perkembangannya sudah banyak. Bahkan kemarin ada yang nulis buku teologi pariwisata. Sudah terbit atau belum bukunya? Sudah kayaknya. Oke. Ada banyak isu yang bisa diambil, ada banyak isu yang bisa diangkat. Saya hanya memberikan pemanasan sedikit saja dulu sebelum ke praktek menulis. Teknologi inovasi misalnya, bisa saja kita ke AI, Artificial Intelligence, dalam pengalaman wisata spiritual misalnya. Gitu loh. Jadi ini hal-hal yang sangat enak, kemudian relate sama dunia sekarang. Atau misalnya virtual pilgrim gitu loh. Jadi ziarah melalui metaverse. Sekarang sudah ada alatnya. Sudah ada banyak hal-hal yang sudah dikembangkan. Ya, atau misalnya blockchain gitu loh. Jadi hal-hal yang sudah menjadi perkembangan dunia sekarang, kita harus bisa menulisnya ke arah situ. Kenapa? Biar kita tidak ditinggal juga oleh dunia. Nah, interdisiplin baru misalnya neotourism, gitu loh. Ada banyak hal-hal di bidang neuroscience, psikologi, kemudian kaitannya sama pariwisata. Ada banyak topik-topik hype sekarang. Kalau Anda perhatikan di jurnal-jurnal internasional, itu banyak banget topik-topik yang bagus yang bisa kita bawa risetnya ke Bali atau ke Indonesia. Ada banyak hal lagi,
Yang lain-lain saya tidak memberikan topik, saya tidak memberikan tema, tapi hanya reminder untuk kita kalau menulis itu yuk naik kelas gitu loh. Yuk naik kelas, tulisan kita bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, misalnya wisata spiritual sebagai terapi dari trauma. Ini bisa aja dengan banyak hal wisata spiritual di Bali misalnya. Oke, catatan karakter publikasi bereputasi. 1, untuk diterima di jurnal-jurnal yang reputasi, yang paling pertama dibaca yang adalah novelty-nya. Saya rasa Anda sudah dapat di metode penelitian ya, novelty-nya. Misalnya yang paling hype sekarang itu menggabungkan teknologi AI, blockchain, metaverse misalnya, kemudian dengan isu-isu yang memang secara global itu menjadi isu global, seperti keberlanjutan, nilai-nilai spiritual, dan sebagainya, yang menjadi novelty-nya. Yang berikutnya adalah interdisiplin. Jadi jurnal-jurnal internasional sekarang itu selain novelty melihat interdisiplin, menggabungkan misalnya psikologi, antropologi, ekologi, kebijakan publik, bahkan komputer, AI, apapun. Jadi kalau kita bisa berbicara interdisipliner, transdisipliner itu lebih dihargai, dan itu menjadi tulisan-tulisan yang mudah diakses atau mudah dipublish di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, relevansi globalnya dapat gitu loh. Studinya, yuk, apalagi sudah S2 naik kelas, studi perbandingannya di negara-negara ASEAN, di lain itu studi perbandingan tidak harus Anda yang pergi ke sana. Kita bisa mendapatkan bahannya di berbagai platform seperti Elicit, Perplexity, dan sebagainya. Jadi kita tahu relevansi globalnya dengan melihat hasil-hasil riset di negara-negara lain. Yang berikut kontribusi praktisnya. Ini bisa menjawab banyak hal gitu loh. Jadi tidak terlepas artikel itu juga memberikan kontribusi praktis. Selain yang paling penting adalah semua hal ini juga akan gugur kalau tulisannya mekacakak, kalau tulisannya mess up, kalau tulisannya semrawut gitu loh. Jadi ini hal yang paling penting, tapi berikutnya adalah bagaimana cara kita menuangkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Tolong beritahu saya kalau terlalu cepat. Tidak ya? Oke ya? Oke. Nah, struktur dasar artikel, ini kalau sudah diberikan, saya mohon maaf, diulangi lagi gitu ya. Kalau sudah kacang-kacang materinya Bu Sulfine gitu. Kalau sudah, saya mohon maaf, kalau materinya diulang, kalau dosen sebelumnya sudah. Jadi struktur dasar artikel ilmiah internasional itu dikenal dengan IMBRAD, sekarang udah IMBRAD plus lagi, tapi dasarnya adalah IMBRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion. Ini adalah format universal publikasi yang digunakan di nyaris di semua jurnal-jurnal internasional. Jadi tujuan utamanya apa? Ada alur yang sama dan yang jelas untuk publikasi artikel. Menyampaikan ide dengan jelas, ya, dia urutannya dari latar belakang sampai hasilnya, sampai kemudian referensinya. Kemudian memudahkan pembaca menilai kualitas riset, gitu. Misalnya, kalau saya membaca riset, biasanya saya langsung baca dulu ke metodenya. Karena kalau di metodenya udah tidak menarik dan tidak jelas, biasanya itu tidak perlu dibaca hasil yang lainnya. Jadi saya langsung ke judul, kemudian saya jarang juga membaca abstraknya. Kadang-kadang orang Indonesia menulis abstrak itu kurang jelas juga ya. Saya langsung ke metode biasanya. Kemudian standarisasi global. Jadi untuk memenuhi syarat artikel yang terbit di jurnal bereputasi seperti Scopus atau WOS, itu ada standarisasi globalnya. Oke,
Perlu nggak saya ke introduction gitu? Kalau nggak, saya langsung ke jurnal deh, artikel maksudnya. Dikit aja ya. Ya, silakan lanjut, Bu. Dokter. Ya, dikit aja ya. Oke. Yang ini harusnya sudah gitu loh. Introduction yang paling jelas biasanya yang dilihat adalah riset gap-nya. Kemarin saya baru ikut lagi tentang riset gap dari Profesor siapa yang Bapak Bapak Metodologi Indonesia. Riset gap ini adalah area yang belum dijawab dari riset-riset sebelumnya. Jadi untuk topik yang sama, cari riset-riset dengan topik yang mirip, kemudian Anda akan mendapat gap-nya di sana. Begitu. Kemudian biasanya memang dia sangat menekankan apa sih yang ingin dicari dari penelitian ini, di mana sisi menariknya. Biasanya para reviewer itu akan melihat riset gap dan urgensi penelitian. Kenapa itu penting untuk diteliti gitu. Biasanya juga ada sedikit saja jelas dan spesifik tujuan penelitian, panjangnya 15-20% dari artikel. Karena dia akan banyak di hasil dan pembahasan. Metode ini metode yang belakangan paling kuat untuk artikel internasional itu adalah metode-metode yang sudah kelasnya, grade-nya tinggi. Biasanya mixed method itu masih banyak sangat diminati. Selain itu misalnya, walaupun dia penelitian kualitatif, tetapi kelas penelitiannya, grade penelitiannya itu tinggi. Gitu loh. Jadi dia tidak hanya menggunakan etnografi, apalagi hanya naratif begitu, itu tidak diterima, bahkan di jurnal-jurnal Sinta 2 sudah tidak mau menerima lagi. Jadi desain penelitiannya belakangan mixed method itu menjadi banyak jurnal-jurnal yang menyukai penelitian mixed method. Kemudian jelas di mana lokasinya, bagaimana cara pengambilan datanya, termasuk pola interpretasi datanya, gitu loh. Jadi analisis datanya jelas, apalagi dia apakah dia menggunakan analisis A, B, C, D, apakah dia menggunakan framing analisis, score analisis, apapun itu harus disampaikan dengan jelas di metodenya. Oke, termasuk juga adalah pertimbangan etiknya. Untuk kelas-kelas riset di Q1 dan Q2 Scopus itu mewajibkan adanya ethical clearance, ada ethic clearance. Ethic clearance-nya itu dulu bisa diurus di BRIN, sekarang sudah dikembalikan ke perguruan tinggi masing-masing. Kalau import concern-nya itu sudah hal yang biasa, bisa kita buat sendiri. Ethic clearance-nya itu, uji etiknya itu harus dilakukan di badan uji. Nah, ini yang paling penting juga, kalau halnya bagus tapi result and discussion-nya tidak mantap, itu biasanya tetap tidak diterima. Jurnal-jurnal dengan kualitas yang baik itu selalu mencari apa yang menjadi narasi datanya, temuan utamanya. Kemudian biasanya dia akan meminta melihat apakah ada tabel, grafik, atau uji hasil statistik di dalamnya, diagram, walaupun dia kualitatif. Kemudian pola dan tren yang dilihat dari data. Ini yang akan menuntun pada novelty ya. Kemudian biasanya data visual itu sebagai bentuk novelty itu sangat dihargai di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Nah, panjangnya sekitar 20-30% dari keseluruhan artikel. Nah, biasanya kita penulis-penulis Indonesia itu suka banget beropini gitu ya. Di tulisan ilmiah kita tidak bisa lagi beropini. Discussion biasanya tergantung dari jurnalnya, ada yang memisahkan hasil dan pembahasannya, ada yang dalam satu. Biasanya memang ada ingin menyajikan data, terutama hal-hal yang kuantitatif biasanya, jadi dia discussion-nya di belakang. Gitu. Apa yang dimaksudkan adalah menginterpretasikan temuan dan menjelaskan makna ilmiahnya.
Nah, ini yang di sini adalah interpretasi temuannya, termasuk kontribusi ilmiahnya. Apakah ada konsep baru, teori baru, aplikasi praktisnya. Nah, ini implikasinya bagi industri, bagi kebijakan, bagi masyarakat, dan sebagainya. Ini ada di discussion. Juga yang sulit, yang penulis Indonesia ini masih sulit, ini adalah menulis tentang keterbatasan penelitiannya. Gitu. Apa yang menjadi penelitian dia terbatas, sehingga ini yang akan muncul di gap penelitian berikutnya. Nah, rekomendasi lebih lanjut. Ini pembahasan, ada jurnal yang memisahkan antara hasil dan pembahasan, terutama yang kuantitatif biasanya, ada yang menyambungkan, tapi hasil dan pembahasan jelas terlihat. Gitu. Oke, panjangnya 30-40% dari artikel. Oke, biasanya di pembahasan itu, di discussion itu ada sintesisnya. Dari semua hasilnya, dari apa yang dibahas di dalam, itu biasanya sintesisnya. Di sintesisnya ini lebih bagus dibuatkan dalam bentuk tabel, diagram, begitu. Sehingga ini terlihat terlihat novelty-nya. Tambahan di luar abstrak itu, di luar imbrat, itu adalah abstrak and keywords. Ada cara sendiri untuk menulis abstrak ya. Kemudian ada conclusion-nya, ringkas. Kemudian ada acknowledge-nya, sponsor atau dukungan, ucapan terima kasihnya. Kemudian biasanya ada kontribusi masing-masing penulis, si A, si B, dan si C. Ada referensinya. Nah, untuk jurnal-jurnal internasional, referensinya itu harus setara. Misalnya, Anda menulis untuk Q1, Scopus Q1. Anda tidak boleh mengutip buku biasa berbahasa Indonesia bahkan yang tidak ilmiah. Atau Anda tidak bisa mengutip artikel yang terbit di jurnal Sinta. Jadi apple to apple. Kalau Anda nulis di Q1, Anda harus berani mendapatkan artikel-artikel yang Q1 juga setara. Demikian juga Q2 dan sebagainya. Nah, kalau menulis di Sinta enak. Karena dia turun. Jadi kita bisa mencari referensi yang biasanya untuk jurnal-jurnal bereputasi, itu referensinya rata-rata 40 referensi terbaru. Gitu, biasanya kalau mahasiswa menulis metode penelitian, literaturnya itu udah dari tahun dodol gitu ya. Sekarang udah nggak bisa diterima lagi gitu ya. Kalau sekarang tahun 2025, maka dia dari 2020. Besok 2 bulan lagi apa sebulan lagi 2026, maka dia mulai dari tahun 2021 ya. Kecuali yang klasik, klasik banget gitu. Oke. Nah, saya tidak perlu jelaskan bagian-bagian seperti ini ya. Ini harusnya sudah gitu. Nah, saya perlu menyampaikan beberapa istilah-istilah penting ya, biar tidak anu ya. Beberapa istilah penting biar tidak jadi anu gitu ya. Nanti kalau ada yang sudah kuliah di saya bilang bikin jurnal, nanti saya tanyain nanti. Istilah-istilah penting. Kalau Anda sudah punya tulisan siap untuk disubmit, itu namanya draft artikel final. Oke, siap untuk disubmit. Kalau Anda sudah mensubmit ke dashboard jurnal, itu namanya manuskrip. Ini yang bolak-balik direvisi, direvisi lagi 3-4 kali, bahkan 6 kali, bahkan 16 kali. Nah, artikel itu apa? Artikel artinya tulisan yang sudah dipublish. Jurnal artinya tempat publish. Ada yang mau bikin jurnal di sini? Ada yang mau bikin jurnal?
Biayanya 200 juta bikin jurnal. Bikin jurnal? Atau mau bikin draft artikel? Bikin jurnal Ada ya? Boleh bikin jurnal. Saya punya jurnal. Kamu sudah bikin jurnal gitu? Hah? Mahal itu loh, bikin jurnal. Mahal itu. Oke, istilah-istilah umum dalam publikasi. Manuskrip, ini yang sudah dimasukkan. Oke ya. Keyword, abstrak, affiliation, corresponding author, penulis yang bertanggung jawab berkomunikasi, DOI, itu adalah yang terbit dari artikel di jurnalnya itu. Tadi saya sebutkan Q1, Q2 itu adalah kuartil atau kategori di jurnal Scopus. Q1 itu adalah top 25%. Struktur artikel, ini istilah-istilah yang digunakan. Kemudian kalau tentang metode dan analisis, ini istilah-istilah yang digunakan ya. Kemudian, nah ini penting saya sampaikan sekarang. Proses publikasi dan editorial itu ada beberapa istilahnya seperti call for paper, kemudian double blind review, single blind review, per review, dash rejection, revision, revise and resubmit, dan sebagainya. Ada banyak istilah-istilah, sama seperti di saham ada istilah bullish gitu ya. Di publikasi juga banyak istilah-istilahnya. Ada istilah dalam hal indexing dan database akademik. Kalau di dosen itu selalu ribut dengan Scopus gitu ya. Ada istilah predatory journal atau jurnal palsu. Biasanya mengkloning nama dan jurnal asli, kemudian dia menjadi predatory. Di situ prosesnya berbayar, gampang, tanpa review, bayarnya mahal. Predator, bahasa Indonesia predatory journal ya. H-index itu adalah ukuran produktivitas. Ada yang dosen di sini? Kalau dosen itu tolong jangan H-indeksnya 0 ya. Istilah khusus riset pariwisata ada banyak ya. Khusus-khusus banget di pariwisata. Ini penting banget kalau kita bikin keywords ya. Nah, saya mau jelaskan sekarang soal bagaimana proses yang terjadi ketika kita menerbitkan sebuah artikel. Saudara-saudara sekalian, sayangnya artikel ilmiah itu kalau sudah bereputasi, baik itu Sinta maupun Scopus, dia memiliki biaya penerbitan sendiri. Semakin tinggi grade-nya, maka biaya penerbitannya biasanya semakin tinggi. Nah, ini disebut dengan Article Processing Charge, APC Jurnal. APC Jurnal itu biasanya kalau dia sudah Q1, Q2, Scopus, harganya itu segini. Kalau sudah mahal banget, biasanya predator ya. Sudah APC-nya 500 USD, 750, 1500 plus itu sudah kelasnya sudah agak beda sih ya. Ini APC saja, Article Processing Charge, artinya dibayarkan ke jurnal tersebut.
Kalau untuk Scopus Q1, Q2 itu biasanya ada diwajibkan untuk melakukan proofread. Apalagi penulis-penulis yang bukan native English. Biasanya itu diwajibkan ada sertifikat proofreadingnya, professional proofreading, dan cek plagiatnya. Itu biasanya harganya lain lagi. Ini saya kasih tahu, ini yang saya pakai kemarin AJ. Saya membayar sekitar ini 713 USD untuk proofread-nya karena terbit di Q1. Jadi yang benar itu serepot ini sebenarnya. Selain ada APC, Article Processing Chart, ada professional editing, ada jasa proofread biasanya. Karena kita apalagi jangan menerjemahkan menggunakan Google Translate gitu ya. Itu pasti terjemahannya ngawur, apalagi struktur bahasa Indonesianya juga tidak benar. Begitu diterjemahkan, maka jangankan grammarnya yang benar, istilahnya bisa sadis gitu. Jadi oleh karena itu nyaris semua jurnal itu mewajibkan adanya proofread, gitu. Mewajibkan banget adanya proofread. Saya walaupun hanya sebuah istilah, saya harap yang saya ajarkan tidak lagi berkata akan membuat jurnal gitu ya, karena terlalu berat. Membuat artikel aja berat banget, draft artikel, apalagi bikin jurnalnya ya. Ini yang namanya jurnal. Ini contohnya, kelihatan ya. Ini yang disebut dengan jurnal. Ini yang disebut dengan artikel. Sudah ada PDF-nya nih ya. Ini baru. Baru terbit kemarin. Nah, kalau kita menulis di jurnal tertentu, apa yang harus kita lakukan yang pertama kali? Saya mau konfirmasi apakah yang saya share terlihat? Terlihat. Oke, thank you. Jadi pertama kali kalau kita mau menerbitkan, kita membidik jurnal tertentu, yang pertama yang harus kita lihat adalah scope jurnalnya. Gitu loh. Dia biasanya di sini ada scope jurnalnya, yang ini. Fokus jurnalnya yang ini, scope jurnalnya ini, kelihatan? Nah, apakah tulisan kita masuk nggak di scope jurnalnya itu? Gitu. Kemudian setelah kita tahu tulisan kita akan masuk di scope jurnalnya, langkah berikutnya adalah cari ini, artikel template-nya. Artikel template-nya ya. Ini silakan di-download di artikel template-nya di sini. Kemudian kita harus menulis sesuai dengan template-nya. Ini saya sudah download. Saya share dulu. Ini misalnya jurnal tadi. Ini dia template-nya. Semakin tinggi grade jurnal, biasanya template-nya semakin anu gitu. Ini template ini kita tinggal menulis di sini sesuai berapa besaran huruf dan sebagainya, nggak boleh diganti. Cara menulisnya dia seperti itu. Ini sudah terlihat di abstrak. Masing-masing bagian itu sudah dibagi di sini. Sudah terlihat novelty-nya apa. Kemudian keyword-nya juga, nih conclusion-nya sudah diberitahu. 1-2 kata. Ini sudah terlihat ya. Jadi tinggal diikuti polanya ini. Jangan dilebihkan. Jadi kalau dia minta 250 atau 150 untuk abstraknya, kita tulis segitu. Nah, ini seperti saya bilang tadi, struktur imbratnya. Ini sudah ada. Tinggal dilihat.
dimasukkan, termasuk jenis huruf, kerapian, dan sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab dari autor sendiri. Sudah diberitahu masing-masing jurnal memiliki pola sendiri, misalnya cara menulis atau membuat diagram, grafik, dan sebagainya. Ini ada. Jadi langsung pakai jurnal template-nya. Demikian juga di method ini sudah ada. Sudah diberikan penjelasan juga metodenya. Kemudian ini result and discussion-nya. Di jurnal ini memakai subsection. Silakan dia jurnalnya menggabungkan result and discussion. Biasanya dia pisah kalau kuantitatif. Ini langsung subnya. Gambarnya dimasukkan dengan pola seperti ini. Kemudian hasilnya dibahas. Tabel dibuat seperti ini. Dan kalau ada matematik rumusnya dibuat seperti ini. Kemudian biasanya polanya adalah ini, result and discussion text. Jadi hasil langsung didiskusikan. Dari persub hasil langsung didiskusikan. Panjangnya sudah diberitahu di sini. Keseluruhan panjang dari pendahuluan dari sampai conclusion itu tidak boleh di bawah 6.000 kata. Untuk jurnal ini ya. Ini conclusion-nya sudah diberikan, kemudian juga knowledge-nya sudah ada, kemudian author contribution. Ini harus dijelaskan, sudah ada polanya di sini. Masing-masing pemain berperan seperti apa akan terlihat di sini. Kemudian dijelaskan apakah riset ini atau hasil riset ini memiliki funding. Kalau iya, maka disebutkan funding dan number grant fundingnya. Di sini mencantumkan ethic clearance seperti tadi. Kemudian ini untuk inform consent statement-nya ada di sini. Apakah dia menggunakan inform consent untuk wawancaranya ataukah tidak. Biasanya hal ini juga dilihat jika proses risetnya tidak benar, biasanya jurnalnya juga akan mereject. Kemudian data availability statement ada di sini. Jadi dijelaskan apakah datanya tersedia secara online atau tidak, atau dia tersedia di platform apa. Yang berikut adalah conflict interest. Tuh. Kemudian nih yang berikut declaration of generative AI use. Apakah Anda menulis dengan ChatGPT tidak akan diterima. Kemudian baru reference. Reference-nya ini diizinkan 10 tahun, tapi tidak terlalu banyak yang 10 tahun. Dia harus lebih dari 30 references. Harus lebih dari 30. Dan referensi terbaru. Setiap referensi itu harus mencantumkan DOI. Karena ini grade jurnalnya dia akan masuk ke Scopus. Jadi ada DOI-nya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu mengutip buku pelajaran, buku paket, apalagi buku populer. Jadi harus apple to apple lebih banyak menggunakan artikel. Sudah ada contoh jurnal citation-nya di sini. Jadi apapun, jurnal apapun yang ingin Anda masukin, itu Anda harus melihat apa namanya? Anda harus melihat dan mengikuti template-nya. Ini template jurnal yang tadi, jurnal Saudara Ferdi, kemudian ini untuk jurnal UP. Ini jurnal penelitian agama Hindu.
Ini template-nya, kita harus menulis di template-nya. Ini Sinta 2. Berbahasa Indonesia. Apakah kemarin Anda sudah menulis menggunakan template atau belum? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, oke. Sudah berarti ya. Kemudian, oke. Platform untuk mencari artikel, sebentar akan saya berikan. Saya berikan waktu dulu 2 menit. Silakan menulis judul artikel yang sudah Anda tulis di kolom chat. Silakan berikan namanya, tulis judul artikelnya. 2 menit ya. Saya berikan waktu ya, silakan ya. Izin Bu Dokter, ini judul baru apa yang sebelumnya, Ibu? Yang sudah ada Ibu, yang sudah ada. Boleh ditulis dulu. Yang sudah ditulis kemarin.
Strategi pengembangan. Apakah sudah semua menuliskan? Oke, rata-rata sudah lumayan bagus ya. Ibu dan Bapak bagaimana cara mencari artikel? Ada banyak tools yang bisa dipakai. Terlihat yang saya share ya. Ini misalnya dia memakai Elicit, tapi toolsnya kalau yang gratisan sama berbayar itu lumayan beda ya. Nah, tadi saya hanya mengetik tourism, kita filter. Filternya adalah pertama dari tahunnya, kita ambil dari 2021 misalnya. Kemudian filter keduanya, kalau kita menulis untuk Q4 misalnya, ambil dari Q4. Terlihat ya yang saya filter? Terlihat, Ibu. Jelas, Ibu. Terlihat, good. Oke. Jadi kita berdasar. Nah, berdasarkan tahun, jadi Ibu dan Bapak kata saya sebutnya relevansinya harus sudah global gitu penelitiannya ya, walaupun penelitiannya di Indonesia misalnya. Nah, ini kita dapatin banyak dan di sini kita bisa lihat novelty-nya. Jadi kalau artikel yang bisa inginkan, jadi yang artikel ini kita bisa baca, kita bisa lihat summary-nya, kita bisa lihat novelty-nya, bahkan kita bisa download full artikelnya di sini. Ini jurnal Sustainable Tourism, tampaknya ini Q1 ya. Nah, ini kalau dalam pembuatan daftar nanti harus mencantumkan DOI-nya. Jurnal Sustainable, tampaknya ya, tampaknya. Nah, ini kita bisa download jurnalnya. Jadi jurnal-jurnal Q1 itu bahkan mereka sudah hyperlink
reference yang mereka gunakan. Sudah grade-nya lumayan di atas gitu ya. Nah, ada banyak, bisa kita back lagi, kita cari lagi artikel yang lain yang kita minati. ChatGPT for Tourism. Ini. Ibu dan Bapak bawa ini ke daftar referensi, tidak perlu repot-repot, minta saja bantuan ChatGPT. Perlu saya contohin caranya? Perlu apa? Perlu Ibu, Suksma. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Dari sini kita seperti biasa copy paste ke ChatGPT dulu. Sebentar saya pindah ke ChatGPT. Share. Kemudian copy DOI-nya jangan lupa. Nah, kopinya sembarang aja. Oke, stop share dulu. Saya pindah ke ChatGPT. Tinggal beritahu dia. Buatkan referensi model apa 7. Tinggal dikopas sampai sini. Selesai. Tidak sampai 1 menit kan? Tapi ChatGPT-nya berbayar ya. Elicit-nya juga berbayar. Perplexity. Saya dulu pakai Perplexity, tapi saya pindah ke Elicit. Saya merasa Elicit kok lebih komprehensif gitu. Jadi kita gampang kalau tinggal bilang saja apakah dia menggunakan citasinya, referensinya model apa. Ini kalau di ChatGPT kita salah ngetik nggak apa-apa. Dia yang memperbaiki. Jadi referensi ini tinggal kita copy. Kalau mau lebih nakal lagi, ChatGPT bisa kita suruh bikin bahas topik ini dengan referensi ini. Bisa.